Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Uli Arifah. Ini saya akan melakukan penyuluhan pendidikan kesehatan pada pasangan usia subur pada ibu. Ya. Bisa dibaca-baca. Ya. Ibu sudah menikah nggih? Ya sudah. Umurnya berapa Bu? 23. Baru menikah berapa bulan Bu? 3 bulan ini. Baik Bu, di sini saya akan menjelaskan tentang pasangan usia subur nggih. Ya. Setiap pasangan harus mempersiapkan kehamilan dengan baik guna menekan risiko bayi mengalami masalah di kehidupan nantinya. Ya. Usia subur sekitaran antara usia 20 sampai 45 tahun. Berarti ini Ibu di umurnya 23 tahun, berarti masih subur ya Bu. Pada masa ini pasangan usia subur harus dapat menjaga dan memanfaatkan kesehatan reproduksinya, yaitu menekan angka kelahiran dengan metode keluarga berencana. Pada wanita subur ini berlangsung lebih cepat daripada pria. Puncak kesuburan pada rentan usia 20 sampai 29 tahun. Pada usia ini, wanita memiliki kesempatan 95% untuk hamil. Pada usia 30-an, presentasinya menurun hingga 90%, sedangkan memasuki usia 40, kesempatan hamil berkurang sehingga menjadi 40%. Setelah usia 40, wanita hanya mempunyai maksimal 10% kesempatan untuk hamil. Berarti ibu ini umur 23 tahun, berarti kesempatan untuk hamil besar ya Bu? Ya. Baik, tanda-tanda wanita subur dan pria usia subur. Wanita usia subur antara lain yaitu 1. Siklus haid. Wanita yang mempunyai siklus haid teratur setiap bulannya biasanya subur. Ibunya haidnya teratur apa betul? Teratur. Berapa hari Bu? Biasanya 7 sampai 8 harian. Siklus menstruasi dipengaruhi oleh hormon seks perempuan yaitu estrogen dan progesteron. Hormon-hormon ini menyebabkan perubahan fisiologis pada tubuh perempuan. Perubahan sekresi lendir leher rahim atau serviks. Panjang siklus menstruasi, metode atau kalender. Yang kedua yaitu tes darah. Tes darah juga wanita siklus haidnya tidak teratur seperti datangnya haid 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali, biasanya tidak subur. Pemeriksaan fisik. Untuk mengetahui seseorang wanita subur juga dapat diketahui dengan organ tubuh seorang wanita. Beberapa organ tubuh seperti buah dada dan organ reproduksi. Pemeriksaan buah dada ditujukan untuk mengetahui hormon prolaktin, di mana kandungan hormon prolaktin yang tinggi akan mempengaruhi proses pengeluaran sel telur. Pemeriksaan sistem reproduksi juga perlu dilakukan untuk mengetahui sistem reproduksi normal atau tidaknya. Kemudian track record. Wanita yang pernah mengalami keguguran, baik disengaja maupun tidak, peluang terjangkit kuman pada saluran reproduksi akan tinggi. Kuman ini akan menyebabkan kerusakan dan penyumbatan saluran reproduksi. Apakah Ibu sudah pernah keguguran? Belum pernah. Ini nanti disampaikan sama suaminya nggih. Pria usia subur. Pada pria selama masih menghasilkan sperma dengan kualitas baik dan dalam jumlah yang cukup, maka hal ini bisa dianggap masih dalam masa subur. Akan tetapi bagaimana sesungguhnya kualitas sperma pria yang subur? Kualitas jumlah sperma dalam sekali ejakulasi sangat berpengaruh pada kemungkinan kehamilan membuahi sel telur pasangannya. Idealnya, sekali ejakulasi seorang pria dapat mengeluarkan hingga 15 juta sel sperma per mililiter. Jika lebih sedikit dari jumlah tersebut, maka presentase kemungkinan bisa terjadi pembuahan sel telur juga akan menurun. Yang kemudian pergerakan. Sebelum membuahi sel telur, sperma harus tetap hidup saat berenang membelangi leher rahim dan saluran tuba agar kemungkinan pembuahan bisa terjadi. Setidaknya 40% sperma harus memiliki kemampuan bergerak yang baik. Kemudian struktur. Normalnya bentuk sperma terdiri atas kepala yang berbentuk oval dan berekor panjang.
Normalnya struktur sperma akan membantu meningkatkan peluang untuk terjadinya pembuahan alias kehamilan. Dan kemudian beberapa hal lain yang berdampak pada kesuburan pria. Meski secara teori masa subur pria bisa berlangsung selama kualitas dan kuantitas spermanya terjaga. Ada hal-hal yang mempengaruhi kesuburan pria, yaitu 1. Usia. Secara umum masa subur pria kian menurun akan mencapai usia 40-an. Suami ibu umurnya belum 40-an kan? Iya. Yang kedua yaitu gaya hidup. Selain usia, gaya hidup juga berpengaruh pada kualitas dan kesuburan. Pada pria merokok, sperma akan mengalami kerusakan akibat zat-zat yang tergantung dalam rokok. Selain itu, banyak mengkonsumsi minuman beralkohol juga berisiko merusak sperma. Nanti rokoknya suami ibu dikurangin sama tidak boleh meminum alkohol. Dan ketiga yaitu suhu dan radiasi. Agar tetap subur, testis harus memiliki suhu 1-2 derajat Celcius lebih dingin dibandingkan suhu tubuh. Untuk itu, hindari penggunaan celana dalam yang terlalu ketat, berendam di air hangat, dan mandi air hangat. Selama hal itu bisa mengakibatkan suhu di sekitar testis hingga memperlambat produksi sperma. Jadi nanti suami ibu tidak boleh berendam di air hangat dan tidak boleh memakai pakaian dalam yang terlalu ketat. Baik Bu, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik, saya akhiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.